selalu setia berjalan bersamaku. Tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku, namun tak ku putuskan berjalan bersamamu. Lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan hidupku. Kadang setiap jalanmu tak ku mengerti. Rencanamu melebihi pikiranku, namun tak ku putuskan berjalan bersamamu. Lalui setiap cobaan hidupku. Ku perlu engkau pimpin langkahku, lalui setiap jalan kehidupanku. Takkan ku mampu jalan sendiri, engkaulah sumber kekuatan
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Hai Shalom FGCC, Happy Sunday and welcome back to our fresh online service tanggal 1 Agustus 2021. I'm so excited hari ini, tentunya kita semua sudah siap untuk beribadah. Tapi sebelumnya I want to welcome teman-teman yang baru pertama kali hadir ke ibadah online FGCC. I want to say welcome home, we're so happy that you are here. Oke, sebelum kita mulai ibadah ada beberapa pengumuman dan juga video pengumuman yang kita mau sama-sama saksikan. Oke, ada beberapa pengumuman tambahan. Hari ini, setelah ini nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi teman-teman boleh mempersiapkan roti dan juga anggur di rumah masing-masing supaya kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Baiklah, juga saya mau ajak teman-teman untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan kita akan segera mendoakannya. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk membaca sebuah ayat dulu dari John 8 verse 32 NIV. Dikatakan seperti ini, "Then you will know the truth and the truth will set you free." Amin. Mari sama-sama kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Then you will know the truth and the truth will set you free. Amin. Yuk mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan persembahan kita mau mendoakan persembahan ini. Shalom, saya ingin mengajak kita semua buat berdoa buat persembahan yang udah kita bawa hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh join Tuhan ibadah online sekali lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang sudah kami bawa hari ini Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dana gedung atau janji iman Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik Tuhan dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga melalui
persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di luar sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat studi kami, buat pekerjaan kami, buat orang tua kami Tuhan, sehingga Engkau terus selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan, kami juga boleh berbagi dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So mari saya mengajak kita semua buat siapkan hati dan mengangkat suara kita buat memuji dan menyembah bersama-sama. Happy Sunday. Hari ini kita mau menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan memuji tanpa henti. Kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, Tuhan kita sungguh luar biasa, Tuhan kita sungguh ajaib. Kita yang sudah dibebaskan dari dosa akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Dibangkitkan hidup yang Kau. Ayo sekali lagi kita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Lord Jesus, You are the God who is faithful, and You are the greatest God that we know. And we want to sing, we want to say to You, You give life, You are love, You bring light to the darkness, You bring hope, You restore every heart that's broken. Great are You, Lord. It's Your breath in our lungs, so we put our praise
will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we put out our praise, put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Yes, you are great. Oh, we worship You are There's nothing else besides you, Lord. I wanna shout your praise. praise your I name, wanna worship you more and praise your more. name, This Jesus. great faithfulness. Now we thank you for a free grace, oh God.
Yes, you are a great God. I'm really thankful for all of your greatness, all of your blessing to us. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji, dan kami tidak hanya rindu untuk memuji Tuhan, tapi kami juga rindu akan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, yang akan berbicara pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom anak-anak muda, youth, maupun yang adult, dan juga tentunya family yang mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Ya, puji Tuhan, di tahun ini tema kita adalah progress, dengan tagline-nya adalah intentional and consistent. Ya, kita percaya bahwa yang namanya kemajuan itu karena kita lakukan dengan sengaja dan usaha yang konsisten, dan tentunya karena anugerah Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus, dan tema kita di bulan ini adalah productivity. Dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Tiada Duanya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Sorgawi, terima kasih buat ibadah hari ini yang sudah Engkau izinkan kami sama-sama mengikuti ibadah online. Berkati Tuhan, baik youth, anak-anak muda, yang adult, yang mereka yang bekerja, maupun para keluarga yang hadir di dalam ibadah online, dan juga berkati para anak-anak next gen yang juga mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, berkati setiap perlengkapan yang digunakan, dan juga semua internet connection, dan juga terutama suasana hati kami, boleh dengan kerinduan untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai kami serahkan kepada Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Dan boleh mencatat ya, supaya kita boleh mendapat lebih banyak lagi apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, setiap kali kita masuk di bulan Agustus, saya selalu teringat ya dengan topik atau tema kemerdekaan. By the way, ada berapa banyak yang tahu kira-kira di bulan Agustus ini ada berapa negara yang merayakan hari kemerdekaannya? Ya, saya menghitung ada 26 negara yang merayakan hari kemerdekaannya. Dan kita tahu kalau kita tinggal di Malaysia, negara Malaysia ini merayakan hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus. Dan juga negara yang juga tidak jauh dari Malaysia, yaitu Singapura, merayakan ulang tahun atau merayakan hari kemerdekaannya yaitu tanggal 9 Agustus. Dan tentunya negara Indonesia ya merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, tepatnya tahun 1945. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Inggrisnya NIV berkata, then you will know the truth, and the truth will set you free. Nah, di bulan Agustus tahun 1945, nah, pada saat itu kita tahu ada Perang Dunia Kedua, dan saat itu pasukan tempur Amerika itu membom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dan ketika terjadi bom atom, ya, tentara atau pasukan Jepang mengaku kalah dan Perang Dunia Kedua itu berakhir. Namun sementara, ya, pasukan Jepang itu menyerah kalah pada tentara sekutu, tapi pasukan pendudukan Jepang yang ada di Indonesia saat itu ternyata mereka masih bersikap seenaknya terhadap Indonesia, rakyat Indonesia. Kenapa? Karena belum ada satupun penduduk Indonesia yang mengetahui bahwa pasukan Jepang itu telah menyerah. Dan hal tersebut ternyata berlangsung beberapa hari. Tapi kemudian para pemimpin Indonesia mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kalah dengan tentara sekutu. Dan sehingga saat itu para pemimpin Indonesia, mereka segera mempersiapkan segala sesuatunya, dan kemudian tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 17 Agustus
1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya yang saat itu dilakukan oleh Presiden Indonesia saat itu yaitu Soekarno dan wakilnya Hatta, Soekarno-Hatta. Jadi dari apa yang kita sama-sama dengarkan, bagian dari cerita ini, ternyata saat itu penjajah, yaitu saat itu Jepang, mereka masih bisa membodoh-bodohi rakyat Indonesia. Walaupun sebenarnya pasukan atau tentara atau pasukan Jepang sudah menyerah kepada tentara sekutu karena peristiwa tentara Amerika itu membom daerah yang namanya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Tapi karena Indonesia saat itu, ya mereka belum mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kalah, sehingga pada saat itu penjajah yang dari pasukan Jepang yang ada di Indonesia, mereka masih bisa berbuat seenaknya dengan orang-orang di Indonesia saat itu. Nah, pelajarannya adalah penjajah itu maunya membodoh-bodohi, ya mereka akan terus mengintimidasi, terutama bagi kita yang tidak mengetahui kebenaran. Ya, jadi pada saat kita gagal mengerti kebenaran, pada saat penduduk atau rakyat Indonesia saat itu tidak mengerti kebenaran bahwa pasukan Jepang sudah kalah, jadi mereka tidak mengerti dan mereka hanya menerima nasib, mereka diintimidasi, mereka masih ditipu, mereka masih dibodoh-bodohi oleh penjajah yang sebetulnya sudah kalah. Nah, apa itu kata intimidation atau intimidasi? Jadi intimidation adalah to frighten into submission, atau menakut-nakuti agar takluk atau kalah. Jadi pasukan Jepang saat itu yang di Indonesia masih bisa mengintimidasi. Mereka menakut-nakuti supaya rakyat Indonesia takluk atau menjadi kalah, merasa ditaklukkan, dibodoh-bodohi. Atau kata intimidation atau intimidate implies inducing fear or a sense of inferiority into another. Ya. Jadi intimidasi menyiratkan, yaitu mendorong yang namanya rasa takut atau rasa rendah diri kepada orang lain. Jadi itulah yang namanya intimidasi. Nah, kita mau hubungkan dengan pekerjaan iblis. Bukankah iblis juga tugasnya menjajah, memperbudak umat manusia? Jadi pekerjaan iblis adalah berusaha menipu, membodohi, membohongi. Ya, walaupun iblis sudah dikalahkan oleh karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, iblis sudah dikalahkan. Ya, maut sudah dikalahkan. Tetapi iblis walaupun sudah kalah, dia masih berusaha untuk mengintimidasi umat manusia. Nah, kalau kita perhatikan di 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ini tugas iblis. Dia masih berjalan keliling seperti singa, mau mengaum-ngaum walaupun sudah ompong, walaupun sudah kalah, tapi dia masih mencari orang yang dapat ditelannya. Bukankah kata ditelan artinya menaklukkan, menguasai, meneror, mengintimidasi supaya mereka yang diintimidasi itu menjadi kalah, menjadi takut, menjadi rendah diri, merasa hidupnya tidak berarti, mereka merasa hidupnya terjajah sehingga tidak bisa berkarya, tidak produktif hidupnya. Dan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10, iblis juga disebut sebagai pendakwa. Dia penuduh, dia accuser, dia ada atau dia bertugas untuk menuduh anak-anak Tuhan. Dia mendakwa, ya, menyala-nyalakan, membodohi supaya umat manusia, bahkan anak-anak Tuhan yang sebetulnya sudah percaya kepada Yesus harusnya sudah merdeka. Apalagi kalau mereka sudah percaya Yesus, mereka dibaptis, mereka mendeklarasikan kemerdekaan. Tapi banyak yang masih terbodohi, tertipu, masih diperbudak, masih tergoda, masih terbujuk, dan juga masih terdakwa, ya. Karena tugas iblis ini menuduh terus. Kalau kita ada kesalahan, kita ada melakukan kegagalan, penyesalan yang kita buat, kita terus diintimidasi.
Ya, kita dikata-katai oleh iblis, kamu tidak berdaya, kamu orangnya memang tidak mungkin dipakai oleh Tuhan, engkau jatuh bangun terus diintimidasi. Tugas iblis adalah menduduh, mendakwa, ya, bahkan orang-orang percaya terus didakwa, dituduh oleh iblis. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan, bagaimana kita bisa mengalahkan intimidasi iblis sehingga hidup kita ini bisa produktif, sehingga hidup kita bisa benar-benar merdeka. Dan kita bisa menjalani, ya, kalau kita statusnya sudah merdeka, tapi kita perlu mengisi dan menjalani arti dan makna kemerdekaan itu, hidup sebagai orang yang sudah merdeka. Yang pertama adalah mari kita memegang teguh kebenaran. Ini penting, ya. Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis ini senjatanya adalah menggunakan tipu muslihat. Jadi makanya kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yaitu tentunya salah satunya adalah kebenaran, yaitu firman Tuhan yang adalah pedang roh. Untuk menangkis dan menyerang setiap kebohongan, tipu muslihat iblis yang terus menyerang anak-anak Tuhan. Dan orang yang mudah tertipu adalah orang yang tidak mengetahui kebenaran. Atau yang tidak peduli kebenaran. Jadi orang yang tertipu adalah orang yang tidak tahu kebenaran bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan, apa yang menjadi status iblis, yaitu sudah kalah. Bahwa kita sudah menerima kemerdekaan, keselamatan dari Kristus, dan Dia menjanjikan masa depan yang luar biasa. Dia perlengkapi kita dengan karunia, dengan kuasa. Dia punya panggilan yang indah buat engkau dan saya. Bahwa Dia sudah memberikan semua perlengkapan untuk hidup kita boleh berdampak. Hidup kita boleh berarti. Tetapi orang yang tertipu sekali lagi adalah yang tidak mengetahui kebenaran. Apa kata Tuhan tentang kita? Apa yang menjadi kebenaran perkataan firman yang Dia sampaikan? Jadi lawan kebenaran adalah kebohongan. Iblis menggunakan kebohongan supaya kita hidup dalam tertipu dan kemudian kita terintimidasi dan ditaklukkan dan kita nggak bisa benar-benar merdeka. Jadi saya berdoa dan berharap supaya mari kita memegang teguh kebenaran. Apa kata Tuhan? Apa janji Tuhan buat engkau dan saya? Apa karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat engkau dan saya? Bahkan sebenarnya Yesus sendiri dicobai oleh iblis, ya. Dan Yesus dicobai oleh iblis dengan 3 macam jenis pencobaan saat itu. Boleh dibaca di Matius pasal yang keempat lengkapnya. Tapi kita melihat bahwa Yesus memberikan teladan. Ketika Dia dicobai oleh iblis, jawaban Yesus selalu ada tertulis, ada tertulis. Nah, saya bacakan dari Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di ayat yang 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis sebab ada tertulis. Sebab engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Wah, Yesus bisa mengalahkan iblis dengan kebenaran. Ada tertulis sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukankah engkau dan saya perlu memegang teguh kebenaran sehingga bisa mengalahkan tipu dan setiap kata-kata kebohongan yang iblis gunakan untuk bisa menyerang engkau dan saya. Dan kita ada senjata roh, kita ada pedang roh, yaitu firman Allah, kebenaran untuk mengalahkan setiap tipu muslihat iblis setan. Mari hari-hari ini dengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan, terima janji perkataan yang Tuhan katakan buat engkau dan saya. Dan Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. So pegang, ya, pegang teguh kebenaran yang akan mengalahkan setiap intimidasi dari iblis. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan intimidasi iblis yang coba meneror, yang coba menaklukkan kita, ya, yang coba menelan kita. Yang kedua adalah mari kita ingat akan kasih dan pengampunan Kristus yang kekal selama-lamanya. Jadi kasih dan pengampunan Kristus itu berlaku dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi pengorbanan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya. Mari sadari bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tidak terbatas. Dan bahkan
ya ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Bukan karena kita benar, maka Yesus mau menebus kita. Justru saat kita berdosa, saat kita menjadi seterunya, menjadi musuhnya. Ya, Roma pasal 5 ayat 8 boleh dibaca. Ya, bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan Yesus telah mati untuk kau dan saya pada saat kita masih berdosa. Ya. Dan saya teringat cerita seorang murid Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot adalah salah satu dari murid Yesus yang saat itu Yudas Iskariot kita tahu ceritanya. Dia berkhianat. Dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Dan ternyata pada saat Yesus ditangkap dan akan diadili, dihakimi. Kalau kita baca di Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5 ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi Yudas ini menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Perhatikan ayat yang keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sangat kasihan, sangat miris nasib atau kehidupan dari Yudas. Sebetulnya dia menyesal. Dia tahu dia salah. Dan tadi di ayat yang keempat berkata, aku telah berdosa. Dia mengaku salah. Dia menyesal dia berdosa. Dan kemudian dia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tetapi ternyata para imam-imam kepala dan tua-tua, notabene ya kalau dikatakan sekarang itu pemimpin rohani. Bukannya mereka accept, bukannya mereka merangkul atau menerima Yudas, tapi mereka justru menekan. Mereka justru tidak menerima penyesalan atau kehadiran Yudas yang mengaku salah dan mengaku bahwa dia berdosa. Tapi para pemimpin ini, ya kalau kita gambarkan, ini bisa gambaran gereja, para pemimpin rohani yang menolak orang yang justru mau mengaku salah dan mengaku mereka sudah berdosa. Justru para pemimpin itu berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dan Yudas ini, dia menyesal, dia berdosa, dan kemudian mendapat penolakan. Tapi sayangnya, dia termakan intimidasi. Dia termakan oleh penolakan oleh bahkan para pemimpin rohani saat itu. Dan Yudas takluk kepada intimidasi iblis. Dia kemudian dia menyerah kalah. Dan dia bahkan mengakhiri hidupnya. Dengan begitu tragis dia gantung diri. Tapi kita tahu juga bahwa ada satu murid Yesus yang juga menyangkal Yesus 3 kali. Siapa dia? Petrus. Petrus dia juga mengaku salah. Dia bersalah. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia menangis. Tapi kemudian dia menyadari, dia bangkit, dia kembali kepada kasih karunia Allah. Dan hidupnya dia tidak izinkan. Dia tidak izinkan yang namanya penolakan, penghakiman, intimidasi itu menguasai dia. Dia bangkit, dia menyesal. Dia bisa menahan diri, dia tidak termakan oleh intimidasi. Dia bisa bangkit kembali. Bahkan dia bisa berdamai kembali dengan Tuhan Yesus. Kalau saya tanya, kalau Yudas itu datang kepada Yesus mengaku dosa, mengaku salah, kira-kira apakah Yesus akan mengampuni dia? Yes, Yesus pasti akan mengampuni Yudas. Tapi sayangnya, Yudas dia mengambil kesimpulan yang salah. Dia memang menyesal, dia mengaku salah, dia berdosa, tetapi dia bukannya kembali kepada Tuhan. Bukannya dia bangkit dan kemudian menghampiri Tuhan. Tapi malah dia melakukan tindakan bodoh. Dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Saya teringat dengan Yesaya 42 ayat 3. Jadi poin kita adalah bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu adalah
kekal adanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Untuk itulah Yesus mati, yaitu untuk menyelamatkan kau dan saya, orang yang berdosa. Bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang yang sakit yang memerlukan dokter. Kita semuanya sakit, kita perlu Tuhan. Dan Tuhan telah menyatakan kasih dan pengampunannya kekal selama-lamanya. Yesaya 42 ayat 3 sangat menguatkan saya, mengatakan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi di sini kita belajar bahwa dalam setiap keadaan, walaupun kita gagal, kita jatuh bangun, kita bersalah, mari selalu kembali kepadanya. Dan saya percaya di dalam Tuhan selalu ada yang namanya second chance. Walaupun kita sudah ribuan kali bersalah, sudah 1000 kali kita bersalah, saya percaya ada kesempatan berikutnya. Ya, ada second chance. Mau ribuan kali kita bersalah dan berdosa sama Tuhan, selalu ada second chance. Ya, selalu kasih Tuhan dan pengampunannya tersedia buat engkau dan saya. Jadi kita bisa melihat betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kita kagum akan kasih-Nya. Kalau saya sampaikan poin ini bukan berarti saya mendorong atau mempromosikan hidup yang berdosa dan bersalah itu. Bukan juga, ya. Tapi kalau kita gagal, kita jatuh, mari kita jangan tenggelam dan terintimidasi dibodoh-bodohin iblis. Tapi kita mari datang kepada kasih karunia Allah. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan karena kalau kita merasa saleh, merasa baik, baru kita berani datang kepada Tuhan. Atau jangan juga sebaliknya kita merasa begitu hancur, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Kalaupun kita hancur, kalaupun kita merasa begitu banyak dosa, kesalahan yang kita buat, mari dengan keberanian hampiri tahta kasih karunia Allah. Dan juga bukan karena kesalehan kita, tapi kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah karena darah Kristus, karena karyanya yang sudah menebus engkau dan saya. Jadi betapa luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih yang begitu kita kagumi, kasih yang tiada duanya. Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat ada satu lagu yang berkata demikian. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Wow, luar biasa. Jadi kasih Tuhan itu adalah 1, 3, 4. Apa itu kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu 1, 3, 4. Tiada duanya. Puji Tuhan. Kasih dan pengampunan Tuhan itu kekal. Jadi saya berkata demikian bahwa tidak ada seorang pun yang perlu merasa terlalu hancur atau juga merasa terlalu tidak layak ya untuk datang kepada Tuhan. Iblis selalu mengintimidasi kita. Tapi mari kita datang kepada Yesus, alami kasih dan pengampunan yang kekal, ya. Dan itu janji Tuhan buat engkau dan saya. Kita bisa menghampiri kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan keadaan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi sepenuhnya karena darah Kristus. Karyanya yang telah menebus dan mengampuni kita. Bahkan kasih dan pengampunannya itu kekal adanya. Nah, saya suka dengan quote yang ditulis oleh seorang yang bernama Oscar Wilde, ya, Oscar Wilde berkata demikian, every saint has a past and every sinner has a future.
Wah, satu quote yang sangat indah. Bahwa dikatakan setiap orang kudus, mereka punya masa lalu. Jadi kalau seseorang boleh dikuduskan, menjadi seorang yang dilayakkan oleh Tuhan, semua orang punya masa lalu. Bahkan masa lalu setiap orang itu buruk adanya. Setiap kita manusia yang berdosa, yang jauh daripada Tuhan. Yang harusnya kita adalah orang-orang yang patut menerima hukuman karena dosa yang kita perbuat. Tapi quote ini juga mengatakan every sinner has a future. Bahwa setiap pendosa sekalipun punya masa depan. Kenapa? Karena ada karya Kristus. Ada kasih dan pengampunan yang sudah Dia berikan buat engkau dan saya. Jadi every saint has a past and every sinner has a future. Puji Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini saya mengatakan bahwa sekalipun apapun kondisi engkau dan saya, Tuhan itu tidak pernah terganggu dengan mesnya kita, dengan keberantakan kita. Betapa hancurnya, betapa berantakannya kita. Jadi no mess is too hard for Him to handle. Tidak ada berantakan, kekacauan seperti apapun, seburuk apapun yang Tuhan itu merasa terganggu, terintimidasi untuk bisa menghandle-nya. Kasih Tuhan, darah Kristus, sanggup mengampuni apapun bentuk dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Yang penting mari kita datang kepada Dia. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Untuk itulah Dia datang ke dunia. Untuk itulah Dia mati di kayu salib untuk menebus dan menyucikan kita. Untuk membeli kita, menebus kita dari dosa. Untuk memenangkan kita dari setiap tipu muslihat, intimidasi, iblis setan yang mencoba menghancurkan dan menaklukkan kita. Mari hari-hari ini, ya saya percaya ada undangan Tuhan buat engkau dan saya untuk kita kembali kepada Dia. Dan ini yang Tuhan tawarkan buat engkau dan saya. Dan saya percaya bahwa maksud Tuhan yang Dia mau sampaikan kepada kita hari-hari ini adalah mungkin ada di antara kita yang masih hidup dalam tuduhan. Kita merasa jatuh bangun, kita merasa tidak layak. Dan merasa hidupnya terintimidasi. Hari ini saya mau katakan, mari pegang kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada engkau dan saya. Kalau Yesus itu sudah memerdekakan engkau dan saya, kita benar-benar merdeka. Dan mari kita alami kasih dan pengampunan Kristus yang tiada duanya. Kasih dan pengampunan yang kekal. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang tiada duanya. Sehingga kita tahu bahwa kita diterima, kita diampuni, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Dan bahkan kita diberikan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan bahkan engkau dan saya adalah pribadi yang unik, yang juga 1, 3, 4, tiada duanya. Engkau dan saya begitu unik, begitu berharga di mata Tuhan. Dan ada panggilan dari Tuhan buat engkau dan saya. Dan saya percaya juga bahwa siapapun kita, apapun latar belakang kita, saya percaya Tuhan mau memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Dan sebab itu hari ini, mari bangkit dan kita kembali kepada Dia. Dan kita mau hidup di dalam dan sungguh-sungguh memegang kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan itu lebih penting daripada apa kata iblis, dari apa kata dunia, daripada apa kata diri kita sendiri. Dan mari kita lebih menghayati akan arti kasih dan pengampunan yang sudah Tuhan berikan buat engkau dan saya. Yang sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, mari kita bebas dari setiap ketakutan, dari setiap intimidasi, dan kita mau hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Dan kita bangkit untuk Tuhan, dan kita berikan hidup kita kepada Dia. Dan saya percaya Tuhan mau memakai kita menjadi seorang yang produktif, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kau dan saya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada hari ini Tuhan hamba berdoa secara khusus buat setiap anak-anak-Mu yang kalau ada di antara mereka yang mengalami intimidasi hari-hari ini Tuhan, yang merasa bahwa hidupnya begitu merasa tidak berguna, merasa begitu banyak penyesalan, merasa banyak kegagalan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami sudah merdeka di dalam Tuhan.
Dan kami percaya kasih dan pengampunan yang kau berikan itu kekal adanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat salib-Mu yang menggambarkan kasih Kristus yang tidak terbatas. Kasih-Mu yang sudah terbukti melalui kematian-Mu di kayu salib. Aku berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu. Mari Tuhan, mereka hari ini Tuhan yang sudah jauh daripada Engkau. Hari ini merupakan panggilan daripada Engkau untuk mereka kembali datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan, pengampunan, kasih setia-Mu, panggilan-Mu kembali nyata buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, di minggu yang pertama di bulan ini mari kita siapkan diri untuk mengadakan perjamuan kudus. Mari yang sudah mempersiapkan roti dan anggur atau sejenisnya, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 mulai. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran. Dan kalau ada dosa, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kita merasa terluka, mari kita berikan pengampunan. Dan kalau kita melukai seseorang atau ada orang lain yang kita lukai, mari kita juga mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau pada hari ini Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami mengakui setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga ya Tuhan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Mari Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau bereskan hati kami. Karena kami mau menghormati Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, menghargai roti yang menggambarkan adalah tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Bila Tuhan kami tahu Tuhan kuasa dari perjamuan kudus ini bukan terletak kepada anggur atau roti ini Tuhan, tetapi kepada penghayatan saat kami mengingat karya-Mu. 2000 tahun yang lalu di kayu salib Engkau sudah menanggung setiap dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah mempersiapkan diri, mari kita angkat roti sejenisnya yang menggambarkan tubuh Kristus tinggi di atas kepala dengan tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, dipecahkan buat kami. Tubuh-Mu yang menggambarkan kehidupan-Mu Tuhan, yang sudah dihancurkan. Luka-luka-Mu, bilur-Mu sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan, kami disembuhkan, kami mengalami pengampunan hari ini Tuhan, kami mengalami kesembuhan, pemulihan. Karena kami ingat karya-Mu di kayu salib yang sudah menebus dan menanggung setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mengaku di tangan kita adalah roti ini menggambarkan tubuh Kristus, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari selanjutnya kita mengangkat tinggi anggur atau sejenisnya yang melambangkan darah Kristus tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Darah-Mu yang melambangkan nyawa dan kehidupan-Mu sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami meminum anggur yang melambangkan darah-Mu, biarlah kehidupan Kristus terpancar melalui kehidupan kami, dan kehidupan kami ini Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi perwakilan-Mu Tuhan. Kami hidup ini Tuhan boleh merefleksikan kehidupan-Mu sehingga banyak orang juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima ya Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang sudah Kau pimpin dari awal hingga selesai. Tuhan, hamba terus memberkati setiap kami. Mari Tuhan, di masa-masa ini Engkau juga terus menolong kami. Mari Tuhan, yang sakit Engkau jamah dan Kau sembuhkan. Yang hari ini sedang mengalami duka, ada kehilangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga menghibur dan menguatkan mereka, memberikan ketabahan dan kekuatan di dalam nama Yesus. Yang saat ini sedang bergumul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, biarlah Kau juga menolong mereka, mengurapi mereka, memberikan jalan keluar Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Tuhan berkati juga seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini Tuhan. Bersyukur juga untuk para volunteer yang sudah melayani, biarlah berkat-Mu dicurahkan, apapun yang mereka lakukan, Engkau akan balas dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, perpuluhan, persembahan mingguan, dana gedung, ucapan syukur apapun bentuknya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Kau juga memberkati usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu dicurahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Kami sebentar akan selesaikan, biarlah Tuhan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hati pikiranmu, mari angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah engkau sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah apapun yang kau perbuat dengan tanganmu akan dibuat berhasil, dan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan diberikan kepada engkau, dan engkau akan menjadi seorang yang berpengaruh. Diberkati dalam sekolahmu, dalam pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini terima damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Jangan lupa untuk komsel, Freshcom di lokasi yang terdekat dengan engkau. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, and God bless you.